Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Panjalan Anggali, merupakan mahasiswa Universitas Islam Bandung, program Studi Ekonomi Pembangunan tahun ajaran 2018. Pada kegiatan ini, saya berkesempatan untuk memaparkan hasil penelitian yang telah saya lakukan di Desa Palasari, Subang, Jawa Barat, dalam rangka mengetahui tingkat keberterimaan penggunaan aplikasi di desa. Tentunya hal ini dilatar belakangi oleh perbedaan IT literasi antara di kota dengan di desa. Sehingga judul penelitian yang saya angkat adalah strategi keberterimaan teknologi pada program Desa Cerdas melalui aplikasi Simpel Desa dengan pendekatan teknologi acceptance model, di mana untuk mengetahui dan mengidentifikasi terkait tingkat keberterimaan penggunaan aplikasi di desa. Adapun latar belakang terkait topik penelitian yang saya angkat, berangkat dari RPJMN pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, di mana desa digital atau Smart Village merupakan salah satu program prioritas nasional untuk menciptakan ekosistem digital di desa. Adapun arah kebijakan sepanjang tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, di mana untuk mengentaskan desa yang tertinggal menjadi desa yang berkembang dan maju. Adapun strategi yang dilakukan, yang pertama, membangun infrastruktur connectivity di desa, yang kedua, peningkatan kualitas SDM melalui literasi digital. Yang ketiga, membangun atau mendukung aplikasi berbasis desa yang relevan dengan kebutuhan warga desa dan pemerintah desa. Tentunya untuk melihat tingkat keberterimaan penggunaan aplikasi Simpel Desa, saya rumuskan menjadi 7 poin utama pada penelitian ini. Ingin melihat apakah aplikasi Simpel Desa ini sudah dapat mengakomodir kebutuhan warga desa dan apakah aplikasi ini bermanfaat bagi warga desa. Dan pada poin ketiga, kami ingin mengidentifikasi sikap terhadap penggunaan mencakup aspek preferensi, minat, kepercayaan, dan evaluasi individu terhadap penggunaan teknologi. Kita memasukkan external variable, di mana variabel ini kita memasukkan indikator security, privacy, dan accessibility terkait ketersediaan jaringan. Kami ingin melihat apakah variabel tersebut memengaruhi tingkat keberterimaan aplikasi atau tidak. Dan tentunya terakhir kami ingin mengidentifikasi bagaimana strategi untuk meningkatkan level of acceptance melalui analisis SWOT. Tentunya TAM ini digunakan untuk mengidentifikasi persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan. Dan tentunya menganalisis dampak dari keenam dimensi tersebut terhadap niat penggunaan untuk pemanfaatan aplikasi dalam aspek ekonomi, tata kelola sosial, maupun tata kelola pemerintah di desa. Metode penelitian yang saya gunakan, saya menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk mengukur tingkat keberterimaan penggunaan aplikasi Simpel Desa. Terkait teknik analisis data yang saya gunakan, yang pertama saya melakukan uji validitas, yang kedua uji reliabilitas, yang ketiga tabulasi untuk menentukan skala interval, yang keempat, analisis deskriptif hasil kuesioner dengan menggunakan skala Likert. Dan yang kelima, analisis strategi untuk menaikkan level of acceptance. Tabel uji validitas, R hitung sudah lebih besar daripada R tabel, sehingga kuesioner ini valid untuk digunakan serta dapat diandalkan. Dan berdasarkan tabel uji reliabilitas, Cronbach alpha pada masing-masing variabel sudah lebih besar daripada 0,6, yang artinya kuesioner dinyatakan reliable dan perceived usefulness. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa nilai keberterimaan fitur smart government ini memiliki skor keberterimaan tertinggi. Ini diindikasikan karena masyarakat memiliki penilaian dari segi manfaat fitur ini dalam kemudahan pengajuan surat dan interaksi dengan pemerintah desa. Selanjutnya, pembahasan dari behavioral intention to use berdasarkan hasil penelitian. Penggunaan aplikasi Simpel Desa memiliki niat yang positif untuk terus menggunakan aplikasi ini secara konsisten. Dan mereka merasa yakin bahwa aplikasi ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas aktivitas ekonomi, sosial, dan tata kelola pelayanan di desa. Pembahasan secara keseluruhan, hasil ini memberikan indikasi yang positif bahwa masyarakat desa bersedia untuk mengadopsi teknologi dalam kehidupan. Namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan, seperti kekhawatiran terkait keamanan dan privasi, proses BIMTEK dan pengakomodiran beberapa surat template, serta peningkatan penggunaan fitur smart economy. Terkait strategi untuk meningkatkan level of acceptance melalui analisis SWOT. Dari Threat and Opportunity, diperlukan untuk meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat terkait manfaat dan kegunaan teknologi. Dari sisi weakness dan opportunity, perlu dilakukan penambahan dan pengembangan fitur yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan kebijakan penggunaan dana desa. Dari sisi threat and threat, tentunya perlu menggandeng Telkom Indonesia dan Wito Subang untuk mengembangkan template surat yang sesuai dengan kebutuhan desa. Dan dari sisi weakness and threat, tentunya diperlukan untuk meningkatkan standar pelayanan service line agreement terhadap keluhan-keluhan yang disampaikan oleh warga desa
dan mampu dilakukan penyelesaian secara secepatnya. Selanjutnya, kesimpulan dari topik penelitian ini, yang pertama, variabel behavioral intention to use memperoleh skor keberterimaan tertinggi, yaitu sebesar 437,8 dengan skala interpretasi accept. Artinya masyarakat sudah bersedia untuk tetap mengadopsi penggunaan aplikasi. Yang kedua, pada variabel perceived usefulness, teridentifikasi bahwa fitur smart government dalam fitur layanan surat dan lapor Pemdes memiliki skor keberterimaan tertinggi, yaitu sebesar 450 dalam indikator sangat accept. Untuk meningkatkan skor keberterimaan terhadap fitur lainnya, diperlukan bimbingan teknis lebih lanjut untuk utamanya fitur smart economy dan smart society. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika masih terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.